Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini kawan-kawan, kita dibanjiri informasi dari berbagai sumber, baik itu dari orang lain, dari berita, dari media sosial, ataupun dari mana saja yang bisa kita dengar. Nah, informasi tersebut kawan-kawan yang bisa berupa berita atau suatu kejadian, bahkan berupa suatu propaganda misalnya. Tidak jarang informasi tersebut dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Nah, faktor-faktor apa saja sih kawan-kawan yang dapat mempengaruhi perilaku kita atau cara berpikir kita dari informasi tersebut? Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat kita mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh berita atau oleh media sosial kawan-kawan. Nah, faktor-faktor tersebut yang kita bisa gunakan untuk mengantisipasi antara lain adalah kebutuhan kita akan sebuah informasi. Kita menyadari kawan-kawan bahwa kita semua membutuhkan informasi untuk memahami dunia di sekitar kita, lingkungan kita atau keluarga kita misalnya. Akan tetapi kita terkadang tidak memiliki waktu atau kemampuan yang cukup, kemampuan yang mumpuni untuk memverifikasi akan kebenaran informasi yang kita terima. Sebagai contoh kawan-kawan, misalnya saja kita mungkin hanya membaca headline dari suatu berita misalnya di media sosial, atau mungkin di televisi kita dengar, atau mungkin dari teman kita misalnya, tanpa membaca atau mencari tahu tentang detail berita tersebut atau artikel tersebut secara lengkap. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kita adalah kebutuhan kita akan sebuah kepastian. Kita semua kawan-kawan membutuhkan sebuah kepastian dalam hidup. Informasi yang kita terima dari orang lain dengan membaca berita atau mungkin apa yang kita dengar dan kita lihat di media sosial kawan-kawan dapat memberikan kita rasa kepastian. Walaupun informasi tersebut mungkin tidak akurat atau tidak benar sama sekali. Misal saja kita mungkin akan lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan sesuatu yang kita yakini. Meskipun informasi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid. Kemudian yang ketiga teman-teman, kebutuhan akan penerimaan. Semua orang ingin diterima oleh orang lain. Nah, informasi yang kita terima dari orang lain kawan-kawan, dari berita, dari media sosial, dari televisi misalnya, dapat memberikan kita perasaan diterima. Meskipun informasi tersebut mungkin tidak benar. Contoh, kita mungkin akan lebih mudah percaya pada informasi yang diberikan oleh orang yang kita percayai, walaupun informasi tersebut belum tentu benar atau bahkan tidak benar sama sekali kawan-kawan. Nah, untuk itu ada beberapa tips kawan-kawan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh berita atau oleh medsos. Untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh berita, oleh media sosial, oleh apa yang kita lihat, objek yang kita lihat kawan-kawan. Perlu kita untuk mengembangkan kemampuan kritis kita. Kawan-kawan, kemampuan kritis adalah kemampuan untuk bisa berpikir secara lebih objektif, secara lebih rasional dalam menilai sebuah informasi yang diterima. Beberapa tips kawan-kawan untuk mengembangkan kemampuan kritis kita yang bisa kita gunakan agar kita tidak mudah terpengaruh. Yang pertama, bacalah informasi dari berbagai sumber. Kawan-kawan, jangan hanya percaya pada satu sumber informasi yang saya maksud. Bacalah informasi atau cari informasi dari berbagai sumber, termasuk sumber yang berbeda pendapat dari sumber pertama yang kita dengar atau yang kita baca. Misalnya jika kita membaca berita tentang sebuah kejadian atau suatu peristiwa,
bacalah berita dari media mainstream, dari media sosial, dan situs-situs berita independen. Kemudian yang kedua, periksa kebenaran informasi tersebut. Sebelum mempercayai sebuah informasi kawan-kawan, periksalah akan kebenarannya. Cari tahu dari mana informasi tersebut berasal dan apakah ada sumber lain yang mendukung informasi tersebut. Istilahnya kita verifikasi dulu. Misal saja jika Anda melihat atau mendengar informasi di media sosial yang Anda anggap kurang atau tidak benar. Nah, cari tahu dulu apakah ada penelitian ilmiah misalnya yang mendukung informasi tersebut. Sehingga kita bisa menilai benar atau salahnya dari informasi tadi. Kemudian kawan-kawan, hati-hatilah dengan informasi yang terlalu emosional. Biasanya kawan-kawan, informasi yang terlalu emosional seperti berita yang terlalu wow, terlalu sensasional, atau opini yang terlalu menghakimi. Biasanya berita atau informasi tersebut tidak objektif. Misalnya jika Anda melihat berita tentang sebuah bencana alam di suatu kota atau di suatu daerah. Nah, berhati-hatilah kawan-kawan dengan berita tersebut yang terlalu fokus pada jumlah korban, keadaan korban, atau terfokus pada kerugian materi. Nah, berita ini biasanya mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang situasi yang sebenarnya terjadi di kota itu. Kemudian, hati-hatilah kawan-kawan dengan informasi yang terlalu mudah kita terima. Apa sih informasi yang terlalu mudah atau terlalu gampang kita terima? Biasanya informasi yang seperti ini kawan-kawan yang berkaitan dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, atau mungkin dengan agama kita. Ini biasanya tidak benar. Misalnya saja jika kita adalah pendukung suatu partai politik misalnya. Berhati-hatilah dengan berita yang hanya menguntungkan partai politik tersebut, bahkan cenderung menyudutkan partai politik lain. Nah, berita-berita seperti ini kawan-kawan mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif, yang lebih akurat, atau mungkin bahkan tidak objektif kawan-kawan. Beberapa contoh kawan-kawan yang bisa menjadi gambaran kita ya. Bagaimana berita tersebut bisa mempengaruhi kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi tersebut. Yang pertama kawan-kawan, jika kita membaca sebuah berita atau mendengar sebuah informasi dari media sosial atau mendengar sebuah peristiwa yang terjadi, kita baca. Nah, bacalah berita tersebut dari berbagai sumber, jangan hanya dari satu sumber saja. Termasuk sumber yang berbeda opini atau yang berbeda pendapat dengan sumber yang pertama tadi. Jika Anda membaca berita tentang ada kerusuhan di suatu daerah misalnya atau di suatu kota, nah bacalah berita dari media-media mainstream kawan-kawan, dari media-media sosial dan situs berita independen, dan perlu tahu siapa sih yang menyampaikannya. Nah, dengan membaca berita dari berbagai sumber kawan-kawan, insya Allah kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan lebih objektif tentang peristiwa atau kejadian yang kita dengar atau yang kita baca tadi. Jika Anda melihat informasi misalnya kawan-kawan di media sosial yang kita anggap tidak benar, taruhlah seperti itu, ada perlunya kita periksa kembali tentang kebenarannya. Cari tahu dari mana informasi tersebut berasal dan apakah sumber lain yang mendukung informasi tadi yang kita dengar atau yang kita baca mendukung informasi tadi. Contoh, jika Anda melihat informasi dari Facebook yang mengatakan bahwa vaksin bisa mengakibatkan autisme. Nah, kawan-kawan, cari tahu dulu apakah ada penelitian secara ilmiah yang mendukung informasi tadi.
Kita dapat mencari informasi tersebut di internet atau googling atau browsing di situs-situs yang terpercaya misalnya, atau bahkan menghubungi lembaga-lembaga terkait yang kita nilai lebih kredibel ya. Selanjutnya kawan-kawan, berhati-hatilah dengan informasi yang terlalu emosional. Nah, informasi yang terlalu emosional ini seperti apa? Biasanya informasi seperti ini seperti berita yang terlalu sensasional atau opini yang terlalu menghakimi seorang atau sesuatu misalnya. Nah, biasanya seperti ini tidak objektif. Contoh, jika kita melihat berita tentang sebuah bencana alam, nah berhati-hatilah kawan-kawan jika berita tersebut hanya berfokus pada jumlah korban, keadaan korban terluka sekian, tertimbun sekian misalnya, dan berita yang terlalu terfokus pada kerugian secara materi. Biasanya berita-berita seperti ini mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat, yang komprehensif tentang situasi yang sebenarnya terjadi di daerah itu, di daerah bencana itu. Nah, ada baiknya kita mencoba untuk mencari informasi yang lebih objektif kawan-kawan. Seperti berita yang fokus pada upaya penyelamatan misalnya, dan berfokus pada upaya pemulihan misalnya. Nah, kita compare tuh kawan-kawan. Kemudian berhati-hatilah dengan informasi yang terlalu mudah diterima. Nah, informasi yang terlalu mudah diterima kawan-kawan, seperti informasi yang sesuai dengan keyakinan seseorang, keyakinan kita, dengan kepercayaan orang misalnya, kepercayaan seseorang, kepercayaan kita misalnya, atau dengan agama. Ini misalnya jika Anda adalah pendukung suatu partai politik, kawan-kawan. Nah, berhati-hatilah dengan berita yang cenderung hanya menguntungkan partai politik tersebut. Bahkan berita tersebut menyudutkan partai politik lain. Nah, yang biasanya seperti ini ada konflik kepentingan. Berita tadi mungkin saja tidak memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi yang sebenarnya terjadi antara dua partai politik atau internal dari partai politik tersebut. Untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh media sosial, oleh orang lain, oleh televisi misalnya, atau oleh lingkungan, ini bukan hal yang mudah kawan-kawan. Akan tapi dengan mengembangkan kemampuan kritis kita, insya Allah kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih objektif, dan lebih rasional dalam menilai sebuah informasi atau sebuah berita yang kita baca atau yang kita dengar. Manfaatnya siapa saja kawan-kawan, menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh, tidak gampang terpengaruh oleh apapun. Yang pertama kawan-kawan, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melindungi diri kita sendiri setidaknya dari informasi yang salah dan menyesatkan. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu kita dapat membentuk opini dan keyakinan kita sendiri secara lebih independen. Oleh sebab itu kawan-kawan, belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita ini sangatlah penting. Nah, dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih mandiri dalam menghadapi berbagai informasi yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Bonus tambahan dari saya kawan-kawan, beberapa tips untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing oleh siapapun, oleh lingkungan, oleh orang lain misalnya. Yang pertama kawan-kawan, bersikaplah skeptis terhadap semua informasi yang Anda terima. Yang kedua, jangan takut untuk bertanya dan meminta klarifikasi apabila informasi atau berita tersebut meragukan Anda. Yang ketiga, berlatihlah untuk berpikir secara kritis dan rasional. Yang keempat, perluas wawasan Anda
dengan membaca dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber, sehingga Anda tidak menjadi manusia yang fanatik. Nah, dengan menerapkan tips-tips tadi yang saya utarakan kawan-kawan, insya Allah Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih objektif, dan lebih rasional dalam menilai sebuah informasi. Nah, kawan-kawan, kalau Anda simak dari awal tadi sampai barusan ini, insya Allah Anda akan melihat sebuah benang merah. Apa itu? Yaitu betapa pentingnya kita belajar. Betapa pentingnya sebuah literasi, sebuah pengetahuan. Oleh sebab itu kawan-kawan, jangan berhenti untuk membaca, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk upgrading. Tinggalkan lingkungan Anda yang membuat Anda stuck untuk belajar. Tinggalkan itu. Tinggalkan lingkungan Anda yang tidak hobi mencari tahu tentang kebenaran sebuah informasi. Tinggalkan lingkungan dan kawan-kawan Anda yang tidak lagi berpikir kritis. Pentingnya upgrading diri kawan-kawan agar tadi kita tidak gampang dipengaruhi oleh sebuah informasi, oleh siapapun, oleh orang lain, oleh kawan kita, oleh teman kita, oleh lingkungan kita. Karena mengingat kawan-kawan, saat ini banyak sekali orang yang punya kepentingan, baik itu positif maupun negatif, kepentingan apapun yang mereka bungkus dengan narasi, yang mereka bungkus dengan informasi. Mereka bikin narasi dulu baru mereka sampaikan, yang tujuannya untuk mengakomodir kepentingan mereka, apalagi saat-saat politik seperti ini, saat-saat mendekati pemilu. Nah, kawan-kawan, pentingnya belajar buat kita semua sampai mati misalnya, ini membuat kita akan menjadi lebih baik, kawan-kawan. Membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun, oleh berita apapun, walaupun kita sendirian, karena kita memiliki informasi yang lebih akurat daripada informasi yang beredar di lingkungan kita. Ingat kawan-kawan, banyak orang yang mempercayai sebuah informasi, banyak orang yang mengatakan tentang informasi yang sama. Sekali lagi, belum tentu itu benar. Sekali lagi, belum tentu itu benar, walaupun itu dilakukan oleh kebanyakan lingkungan kita, sekeliling kita, oleh kawan-kawan kita misalnya. Bisa jadi Anda yang sendirian ini yang benar. Nah, makanya di sini kawan-kawan, pentingnya kita untuk belajar agar kita tidak mudah terpengaruh. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semua, buat Anda, buat saya terutama, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah diombang-ambing, tidak mudah menjadi pribadi yang gampang dipengaruhi oleh siapapun, agar kita menjadi diri atau pribadi yang lebih baik. Silakan share informasi atau video ini dengan kawan-kawan Anda, dengan murid-murid Anda, dengan anak Anda, dengan adik Anda misalnya. Kalau Anda merasa informasi ini sangat penting, silakan tambahkan kalau ada yang perlu Anda tambahkan di kolom komentar, karena saya menyadari bahwa ini masih banyak kekurangan dan perlu tambahan dari Anda dan bantuan dari Anda untuk memperbaiki kelangsungan channel ini kawan-kawan. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk menerima informasi-informasi dari video yang akan saya upload untuk waktu-waktu mendatang, yang tentunya pasti lebih seru dari video-video kali ini kawan-kawan, atau video-video sebelumnya. Saya doakan semoga yang masih bergelut dengan hutang, Allah mudahkan untuk membayar hutangnya. Yang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Yang punya masalah, Allah segera angkat masalahnya, segera Allah selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang berkah. Sekali lagi di setiap akhir sesi, jauhi judi, jauhi riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.